Assalamualaikum Pak Arif, Waalaikumsalam, Pak Kemi. pripun kabare? Alhamdulillah lebih mendekati baik, tetapi juga masih banyak permasalahan pada diri saya, Oh, Pak. iya. Tadi itu saya melihat jenengan kok raut wajahnya kok tidak seperti biasanya, gitu. Kalau jenengan kan, eee, napa, kemarin-kemarin saya lihat kok ceria, ceria banget gitu. Lah ini kok hari ini kok beda. Kira-kira ada apa Pak ya? Nggih, Pak, mungkin saya di sini dalam bekerja saya belum bisa berfokus pada kewajiban saya, nggih, Pak, di ngapunten, Oh, karena saya di oh, rumah juga memiliki banyak sekali persoalan yang ada di oh, dalam diri saya. oke. Kalau boleh tahu, apa Pak permasalahan yang membuat jenengan hari ini kok beda? Hari ini kok terlihat agak agak murung, agak sedih, apa Pak? Ya ini, Pak, mungkin yang pertama itu saya dari masalah yang ada di pribadi saya dulu ya Pak. Oh, Saya iya. mempunyai beberapa mungkin butuh solusi dari panjenengan untuk yang pertama mungkin saya mau bercerita terlebih dahulu, nanti kemudian Oke. bisa sharing dengan jenengan, kita berdiskusi dua sisi, nanti bisa menemukan tentunya solusi bersama nggih Pak Kemi nggih. Oke. Sebisa mungkin nanti coba, kita fasilitasi, Pak. Nggih Pak, matur Oh, Pak. suwun Pak. Oke. Eh, Yang pertama mungkin di dalam saya bekerja ini, ketika saya berada di lingkungan sekolah ini, saya masih belum bisa fokus dikarenakan sesuatu hal mungkin Pak Kemi. mmm, kalau boleh tahu Pak, permasalahan apa Pak kira-kira yang membuat panjenengan itu kurang konsentrasi dalam, menjalankan tugas di sekolah? Nah, nanti bisa mungkin Yang, nggih. yang pertama mungkin ketika saya tergiur atas, mungkin tergiur akan beberapa gaya hidup ngoten ya Pak, sehingga saya Oh, nggih. mungkin dalam keuangan saya agak sedikit terkendala ataupun kesusahan Pak. Jadi saya selama di sekolah ini pikiran saya masih berada di rumah ngoten Pak untuk bisa terus terang untuk membayar beberapa cicilan tersebut Pak Kemi. Oh, nggih. Jadi, eee, bentuk tanggung jawab panjenengan mungkin ya, Iya dari Pak, mungkin. Di samping keluarga. itu juga mungkin keluarga saya, mungkin dari kebutuhan beberapa mungkin dari anak saya ataupun istri saya gitu Pak. Nggih. Kalau anak sekarang kelas berapa, Pak? Kalau putra itu? Putra kula alhamdulillah ini mau lanjut ke kuliah Pak Kemi. Oh, gitu Jadi ya. yang nomor satu itu mau lulus SMA, lanjut ke perguruan tinggi. Yang Oh, nomor nggih nggih. dua lulus SMP mau masuk ke SMA Pak Kemi ini. Oh, nggih. Jadi, Kita lihat sih eee, ini. butuh biaya banyak gitu kira-kira, Pak, ya? Nggih leres Pak, saya sebagai intinya kepala keluarga di sini, saya bekerja sendiri, jadi saya mau mengusahakan semaksimal mungkin terutama untuk kesejahteraan anak saya Pak, Mmm, untuk meraih cita-citanya gitu Pak. oh, ya. Terus, eee, kira-kira, Pak, ini, kan tadi, dari paparan Pak Arif tadi kan menyampaikan kalau ini beberapa anaknya kan baru mau masuk kuliah, ada yang mau Ya, masuk ke SMA. Kira-kira, rencana apa, Pak, untuk bisa nanti, eee, melalui memberikan hak anak dalam pendidikan formal ini, Pak? Bisa kuliah, yang adiknya bisa masuk SMA, yang adiknya yang ketiga masuk SMP, kira-kira begitu, Pak? iya Kira-kira, Pak. kira-kira apa, Pak? Ini malah kemarin tuh saya meminjamkan SK saya untuk di bank Pak, untuk kebutuhan Oh, siswa, gitu. untuk kebutuhan putra putri saya ini, sehingga saya minta maaf saya terlilit beberapa pinjaman-pinjaman yang mungkin
kalau saya bekerja di sekolahan ini tidak mencukupi untuk membayar pinjaman tersebut, Pak Kemi. Oh, gitu, nggih. Kira-kira ada celah, Pak? Kan mungkin, Pak Arif punya bayangan ya, punya bayangan, oh saya kemampuan saya atau nanti sisa waktu karena kan Pak Arif pulangnya jam berapa Pak kalau dari sekolahan itu? Kalau normalnya itu saya pulangnya jam 2, Pak. Akan Oh, jam tetapi 2. beberapa hal yang membuat saya tidak bisa bertahan lama di sekolahan ini, saya minta izin jam setengah 10 setelah saya menyelesaikan tugas saya sebagai guru mata pelajaran, saya minta diizinkan untuk mencari rezeki di luar, Pak. Berarti jam setengah 10, jam 10, setengah 11 itu sudah pikirannya bagaimana bisa mendapatkan Iya, Pak, bener, tambahan Pak. kira-kira gitu Pak ya? Bisa Kasarannya biar kan bisa begitu. mendapatkan tambahan, nggih. Selain itu kan sebagai Nah, tugas saya sebagai mata pelajaran kan sudah selesai dan minta maaf untuk mhm, jam tugas saya minta keringanan supaya saya bisa mencari rezeki lagi di luar lingkungan sekolahan ngoten Pak kami. mmm. Nah, jadi begini Pak, kalau misal kita punya kewajiban, artinya kewajiban kita, kita tunaikan dengan sepenuh hati, terus nanti di sela-sela waktu sudah kewajiban kita di sekolah itu terselesaikan, kira-kira mungkin, eee, Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberikan gambaran, akan membukakan rezeki-rezeki yang lain begitu ya, Pak. Jadi kalau misal bisa Kak, bisa ndak Pak kira-kira, eee, tetap full di sekolahan, terus nanti di, setelah sekolah itu memanfaatkan waktu yang kira-kira panjenengan sudah punya planning-nya, memaksimalkan itu. Tentunya, butuh komunikasi dengan keluarga mungkin, Pak. Kira-kira bisa ndak, Pak, eee, yang bisa panjenengan lakukan kira-kira begitu? Kalau misalnya memungkinkan dari lingkungan sekolahan, saya tetap akan totalitas di sekolahan ini Pak. Akan Oh tetapi gitu. kalau dari biayanya yang lebih menjamin di luar lingkungan sekolah ini, saya lebih baik setelah selesai tugas saya diizinkan untuk mencari rezeki yang di luar lingkungan sekolah ini, ngoten Pak. Oh, tetapi tetap pengen dari penyampaian Pak Arif tadi tetap pengennya tetap maksimal di sekolah, kira-kira begitu, Pak, ya? Iya Pak, leres Mhm. Pak. Oh gitu, oh ya. Nah terus, eee, gini Pak Arif, tadi sudah berkomitmen untuk bisa berjanji kepada keluarga tadi ya, kepada, si sulungnya ya, yang mau masuk kuliah, yang mau masuk SMP, masuk SMA, eee, bentuk komitmen dari Pak Arif, dari keluarga, termasuk tanggung jawab di sekolah, itu kira-kira apa Pak? Bentuk tanggung jawab panjenengan di sekolah, terus bentuk tanggung jawab Bapak sebagai kepala keluarga. Kira-kira apa, Pak? Mungkin saya mau menjawab dulu yang pertama dulu nggih Pak Kemi nggih, kita Oh iya, sebagai kepala keluarga kan kita sewajarnya atau wajib dalam hal mencari nafkah nggih Pak, termasuk iya iya, saya menggadaikan SK saya untuk di bank dan tentunya untuk mmm, kesejahteraan anak saya atau kemajuan untuk pendidikan mereka supaya bisa kelak bisa menjadi yang saya iya, banggakan untuk keluarga kami nggih Pak. Terus oh berarti iya, itu sebisa mungkin saya mengusahakan untuk anak-anak saya untuk memperoleh pendidikan yang sangat layak bagi keluarga kami. Terus yang kedua, di samping itu saya sebagai di sini sebagai seorang pendidik, saya juga wajib tentunya untuk memberi pelayanan kepada peserta didik nggih Pak Kemi nggih, oh iya, dan mhm, akhir-akhir ini saya minta maaf karena saya selaku guru di sekolahan ini saya belum bisa maksimal karena terkendala ya mungkin itu Pak, saya minta solusinya pripun untuk Pak Kemi ya selaku yang saya tuakan di sini, bagaimana ketika saya berada di lingkungan sekolah ini dan ketika saya berada di luar lingkungan ini terkait dengan saya ingin mencari rezeki yang mungkin bisa
untuk terpenuhi di keluarga saya, ngoten lho Pak. Oh iya. Tadi Pak Arif sudah menyampaikan beberapa solusi-solusi Pak ya. Solusi-solusi dari Pak Arif demi melancarkan ikhtiar Pak Bapak untuk menyelesaikan pendidikan formalnya dan juga memaksimalkan pengabdian Pak Arif di sekolah. Artinya tadi Pak Arif menyampaikan kedua-duanya adalah hal yang penting dan harus dilakukan sebagai anggota di instansi Bapak dan anggota keluarga. Gitu kira-kira Pak tadi Pak ya? Nggih Pak. Selebihnya saya di sini juga minta maaf karena saya sedikit lepas dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru di sekolah ini Pak. Oh, ya. Dikarenakan sesuatu hal yang mungkin membuat saya supaya bisa lepas dari beberapa pinjaman yang sudah saya lakukan. Ya, kalau saya yang dituakan di lembaga ini, saya malah berterima kasih kepada Pak Arif tadi sudah terbuka dan ini mau terbuka, ini salah satu dari bentuk tanggung jawab Pak Arif di lembaga ini. Terus yang terakhir Pak Arif, Iya, Pak. tadi saya lihat pas di awal itu Pak Arif agak wajahnya kurang ceria dan panjenengan tadi sudah curhat ya kepada saya dan ini memberanikan curhat kepada non sewu yang dituakan di lembaga ini salah satu hal yang luar biasa saya sampaikan kepada Pak Arif. Perasaan Pak Arif bagaimana sekarang ini? Dari yang tadi pas ketemu saya, yang tadi kira-kira gimana Pak Arif tadi? Mungkin yang pertama kali sebelum saya bicarakan dua sisi dengan Pak Kemi, sebelumnya saya selalu mengeluh Pak, intinya mengeluh apakah yang saya alami ini di kemudian hari bisa menemukan solusi ataupun menemukan jalan akhir yang tentunya sangat indah bagi keluarga kami, nggih Pak Kemi nggih. Tapi setelah saya bertemu dengan Pak Kemi, saya menyampaikan unek-unek saya ataupun pendapat saya dan tentunya ditemukan beberapa solusi yang tentunya bisa kami terapkan di kemudian hari. Saya terima kasih kepada Pak Kemi yang sudah mendampingi saya selama mengeluarkan beberapa permasalahan yang saya alami ini, Pak. Beberapa unek-unek ini, Pak ya. Oke, Pak Lores, Pak. Berarti lebih lega sepenuhnya, Pak. Oke. Ya, terakhir semoga dari percakapan ini menjadi salah satu bekal dengan keceriaan Pak Arif nanti bisa merefleksikan dari beberapa komunikasi ini menjadi diaksi nyatakan nanti di kemudian hari dan menjadi solusi buat Pak Arif dan yang terbaik untuk instansi kita menjadi sawah ladang kita dan juga Pak Arif sebagai anggota keluarga. Tetap semangat Pak Arif. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi memudahkan di permasalahan-permasalahan kita khususnya panjenengan ketika curhat kepada saya. Begitu Pak Arif nggih? Amin Pak, matur suwun Pak. Sekarang saya sudah merasakan beberapa hal yang tentunya sudah melegakan hati saya nggih Pak. Setelah tadi saya sedikit terbebani atas beberapa mungkin dari kendala yang saya alami selama di kehidupan saya nggih Pak. Nggih, matur suwun untuk solusinya. Oke, mungkin cukup itu Pak Arif ya. Semoga nanti menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam, matur suwun Pak Kemi. Oke. Rehat 5 menit dulu. Nggih. Bujumi biar nganu stop nganu tas screen Pak. Ini kan direkam kita. Iya. Apa langsung Pak ya? Enggak. Langsungnya nggak apa-apa Pak. Nanti sisa waktu kan kita malah sakit cerita-cerita kan Pak malah.
Oh nggih. keco. Berarti niki jenengan ganti nggih ya? Nggih. Nganu teksnya sudah Oh. di-print dereng? Oh sudah, Ya senang, siap. ya semangat, Kalau mau nggih. kalih Pak Bukarti ya Pak. Tapi ya rada aneh mau. Berarti rembugane Nggih. mboten kertas nggih jenengan. Ning panjenengan kelas 1 niku nganu Pak, napa jenenge nyuwun sewu kudu didampingi Pak, ditinggal ngoten nggih tetep. Nggih. Muridnya pinten satu Oh, kelas Pak? 26. Oh 26 nggih rame nak Ya. 26 sahalit-alit. Nggih. Mbiyen Wah, kula lah 15 kok paling Pak. nggih, malah pancen nak pas rukol atau kegiatan kayak gini tuh pas jam mengajar wis ora tenang-tenang kok pancen, Pak, gitu. Nggih. Ya sujune mau ora ngerti. Aku dulu Kok HP tak ku telepon, "Ateng pundi niki iki mau dalu ketoke kok tak WA kok bales iki kok mboten bales." heeh, gitu. Niki langsung aja Pak Arif ya. Nggih siap. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum Pak Kemi. Waalaikumsalam Pak Arif. Selamat pagi nggih. Bagaimana kabarnya Pak Kemi? Nggih, alhamdulillah baik, Pak. Tapi, eee, ada permasalahan sebenarnya, Pak, di saya setelah kemarin itu dapat tugas dari ibu kepala sekolah. Oh iya Pak, mungkin nanti jenengan bisa berbicara dengan saya terkait beberapa tugas yang sudah diberikan kepada ibu kepala sekolah tadi nggih Pak. Monggo Iya, kita bisa duduk bersama tentunya untuk menemukan beberapa yang mungkin kita bahas ngoten nggih Pak, bareng-bareng. Monggo Pak Kemi nggih. silahkan masuk dan kita bisa duduk berdampingan di sini. Oh iya, makasih Pak Arif. Jadi gini Pak Arif, saya itu kemarin dapat amanah dari sekolah itu untuk mempresentasikan, eee, pembelajaran. Jadi disupervisi. Sebenarnya sudah saya persiapkan, ya, sudah saya persiapkan. Tapi saya merasa memang agak agak berkurang, Pak, dari yang disesuaikan oleh ibu kepala sekolah, gitu. Waktu pertama panjenengan menerima tugas tersebut, perasaan panjenengan bagaimana nggih Pak Kemi sehingga kok bisa dibebankan kepada panjenengan untuk tugas tersebut? Saya tuh deg-degan, Pak, ya malah langsung panas dingin. Karena kebetulan saya itu termasuk tipe yang ketika supervisi itu, wah rasanya kalau malamnya ndak bisa tidur, gitu. Jadi rasanya berat memang, gitu. Nggih, berarti kula nggih menghargai kejujuran dari Pak Kemi dan tentunya mungkin di sini kita harus menemukan beberapa solusi bersama nggih Pak Kemi nggih. Iya. Dan tentunya untuk hal ini semakin khusus untuk kita bahas semakin mendalam nggih Pak Kemi nggih. Oh nggih Pak Arif, nggih. Langsung mawon kita ke sesi tanya jawab kita nggih Pak Kemi. Monggo Oh yang iya. mau ditanyakan yang dirasakan Pak Kemi napa mawon. Iya, sebenarnya kemarin itu ketika saya disupervisi memang malamnya itu, kurang tidur, Pak. Ya, malamnya itu kurang tidur, terus kebetulan laptop saya itu ketinggalan di sekolahan. Ya, ketinggalan di sekolahan dan ketika pengen menyelesaikan, apa, tugas-tugas yang berkenaan dengan supervisi besok pagi itu, saya hanya mencatatnya tidak sesuai pas saya di sekolahan itu catat di laptop, makanya saya tulis tangan begitu. Tapi ternyata itu membuat saya tidak ya kurang kurang mood kira-kira begitu, Pak. Jadi akhirnya ketika saya disupervisi, di depan umum itu ya, itu presentasinya saya kurang kurang maksimal. Jadi ada beberapa
beberapa yang tidak pas dari materi yang disodorkan oleh saya, begitu. Mungkin itu sudah bagus dari Pak Kemi, akan tetapi dari persiapannya mungkin ya Pak Kemi yang perlu kita perbaiki, Iya dan iya iya. tentunya dalam meningkatkan kemampuan panjenengan di presentasi di depan umum, mungkin Pak Kemi punya beberapa langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum di audiens yang banyak. Oh iya. Jadi Mungkin dari rasa percaya dirinya Pak Kemi harus ya, dipersiapkan terlebih dahulu. ya. Yang pertama sebenarnya yang pengen saya lakukan itu besok lagi kalau dapat tugas checklist materinya, terus checklist dari bahan-bahannya, termasuk alat-alatnya itu, termasuk alatnya pada kalau di kesempatan kali ini adalah presentasi adalah ya mungkin ada laptopnya itu menjadi checklist yang perlu eh, di apa masalah yang perlu checklist diketahui kira-kira begitu. Terus yang berikutnya tentang persiapan di pagi hari. Ya pagi hari mungkin sarapan dulu, terus bawa minum air putih. Nah itu yang membuat nanti menjadi konsentrasi. Anggapan saya begitu Pak, karena kemarin itu checklist-nya juga tidak dilakukan, terus persiapan saya pas ketika di laptopnya juga tertinggal. Nah itu mungkin ya karena kurang persiapan tadi Pak. Jadi pas presentasi saya kurang fokus dan kayaknya audiens juga kurang begitu puas dengan apa yang saya presentasikan, begitu Pak Arif. Nggih, niku beberapa ide yang muncul dari panjenengan itu sudah bagus ya Pak. Tetapi Iya. untuk ukuran keberhasilan yang diinginkan tiap sesi ini berbeda. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi yang membuat Pak Kemi merasa kesulitan dalam presentasi ini pun napa mawon Pak, bisa dijabarkan di sini. Ya. Kemarin memang tidak ada pilihan materi Pak, jadi materinya hanya itu dan kebetulan di luar dari jangkauan pemahaman saya. Jadi ya mau nolak juga enggak enak, Nggih, mau nolak juga enggak enak, terus lah saya itu kan di kelas bawah ya, di kelas bawah terus untuk mempresentasikan eh, di kelas atas, jadi materi-materinya lah mungkin saya kurang 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 paham itu. Jadi ya mungkin saya belum belajarnya di sebelumnya itu memang kurang karena kebetulan ya kredit di rumah juga menjadi pengaruh juga Pak, ternyata anaknya ya kecil-kecil kira-kira gitu, tapi itu ya nggih alasan Pak. saja Pak, sebenarnya itu bisa di apa, ditanggulangi dengan beberapa trik tadi yang tadi kami sampaikan di awal Pak Arif, ngoten Pak Arif. Nggih. Berarti perasaan waktu itu yang muncul bagaimana Pak waktu presentasinya? Wah ya deg-degan Pak, karena di hadapan para senior dan juga saya kira lebih ke saya merasa lebih bisa gitu ya, audien lebih bisa. Dan itu yang membuat saya juga kurang kurang pede, yang kebetulan, faktor-faktor di belakang saya sebelum itu ya persiapan-persiapan itu memang kurang, yang itu menjadikan perasaan saya juga kurang percaya diri kira-kira begitu. Perasaannya agak carut-marut begitu. Begitu Pak Arif. Mungkin dari Pak Kemi, bagaimana cara menghadapi situasi tersebut Pak, waktu keluar nervousnya atau groginya atau Pak, untuk menghilangkannya itu bagaimana dari Pak Oh Kemi? ya, kemarin sebenarnya ada ice breaking itu yang sudah diberikan oleh, senior, yang itu nanti bisa membuat cair di forum itu. Lah kemarin saya tidak memakai itu, jadi ya terus saja, lempeng saja tanpa ice breaking yang itu membuat
kayaknya di forum itu kurang hidup, kira-kira begitu, Pak. Nah, itu yang mungkin nanti akan saya lakukan di tengah-tengah presentasi, Pak, gitu. Oke, baik Pak Kemi, kita bersama-sama di sini untuk mencari solusi untuk mengatasi Oke, hambatan tersebut ya Pak. oke. Apakah hal lain yang mungkin ingin ditambahkan dari Pak Kemi? Dari nanti misal ada presentasi lagi gitu, Pak, ya? Oke, Oke. Belajar lebih yang ke senior, Pak, ya. Jadi ke yang lebih tua, sebelumnya itu ya sowan, belajar, saya itu nanti yang mau menyampaikan hal ini, misal kalau kemarin itu kan pas, eee, teknologi apa gitu, Pak. Lah itu mungkin saya nanti akan ke mana, ke guru senior yang punya di bidangnya itu, nanti akan mungkin belajar, "Pak, nanti itu saya mau melakukan ini, Pak, kira-kira apa yang saya lakukan?" Nah, kira nanti mungkin akan menjadi solusi buat kami pribadi untuk nanti ke depannya lebih baik gitu, Pak. baik Pak Kemi, sekarang kita merencanakan rencana aksi mawon. Apakah rencana Pak Kemi dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Kemi inginkan? Maksudnya saya impiannya Pak Kemi dalam presentasi itu yang seperti apa, ngoten lho, Pak? Oh, iya. Jadi yang pengennya dari saya itu ketika kami mempresentasikan, materi, audien itu juga sepemahaman apa yang ada di dalam materi itu. Ya, jadi, transfer knowledge-nya itu ya tidak 100% sih, ya mungkin 90% atau 95% kira-kira begitu. Artinya ketika kita ini menyampaikan ide atau menyampaikan materi itu tersampaikan dengan baik, itu harapan saya ke depannya begitu, Pak Arif. Gitulah nanti, Nggih, gitu. Mhm, sangat bagus dari Pak Kemi nggih. iya, Prioritasnya yang sudah dimiliki dalam rencana aksi tersebut sangat bagus sekali. Nah, di mhm. sini saya mau menggali, Pak, apa strategi dari Pak Kemi untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Strategi-strateginya mungkin yang ada di benak panjenengan. Oh, iya. Strateginya, diusahakan, tubuh kita itu fit, Pak, ya. Ya, tubuh kita fit, karena kemarin itu pas hujan pertama, Pak, jadi hujan pertama terus fit tubuh kita juga kebetulan di H-1 itu saya olahraganya banyak, jadi minumnya Kecapean ya, Pak? kurang, ya, minumnya Oh, ngoten, kurang, nggih. akhirnya konsentrasinya kurang. Lah itu mungkin salah satu penyebab dari mungkin kemarin sukses di presentasinya berkurang, kira-kira itu, Pak. Lah kalau aksi nyatanya nanti semakin baik, itu harapan saya ya trik-trik yang tadi saya sampaikan akan kita lakukan, kira-kira begitu, Pak. Nggih, Pak. Mungkin dari fokusnya terlebih dahulu nggih, Pak. Oh, Terus iya. untuk melihat dari rencana aksi tersebut, kita memerlukan beberapa ke tahap tanggung jawab nggih, Pak. Oh, Apa iya. komitmen Pak Kemi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat oleh panjenengan tersebut tadi? Iya. Komitmennya, Pak. Ya, komitmennya yang pertama adalah, selalu belajar ya dengan senior ya, terus ketika me apa, me diberikan kesempatan untuk presentasi itu iya, tetapi memang harus dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar itu untuk menyempurnakan itu ya. Mungkin bentuk tanggung jawab saya begitu, Pak, dan juga mungkin saya kemarin kok merasa kerja sendiri. Ya, sebenarnya kita punya di kelas bawah itu ada 4 tim. Lah kemarin itu tidak saya libatkan sama sekali begitu ya. Ini mungkin bentuk kurang kepercayaan saya kepada teman begitu. Lah nanti insya Allah, eee, bentuk tanggung jawab saya di kelas bawah ini, tim itu akan kita hidupkan kira-kira gitu, Pak. Nggih. Saya ini mau bertanya lebih mendalam lagi terhadap Bapak kami nggih. Iya, Tentunya kira-kira siapa yang bisa membantu dalam menjaga komitmen tersebut supaya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemi
yang membantu itu kira-kira siapa supaya bisa terwujud dari rencana aksi tersebut? Ya, kalau di KKG kelas bawah itu ada namanya Pak Samidi. Nah, nanti Pak Samidi itu yang menjadi apa, eee, selalu mengingatkan ya kira-kira begitu Pak, selalu Nggih, Pak, nggih, mengingatkan, nggih. ya membimbing untuk nanti bisa mensukseskan kira-kira, apa yang diamanai kepada kami. Ada banyak Pak sebenarnya, ada 4 itu, ada Pak Samidi, ada Bu Iin, ada Bu Nur juga Pak, gitu. Nggih. Berarti Mhm. tentunya kita harus memerlukan kolaborasi nggih, Pak, Oh, terutama untuk nah nggih mewujudkan nggih nggih, yang lebih nggih baik lagi. nggih. Yang terakhir mungkin dari Pak Kemi, bagaimana rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini Pak Kemi? Oh Tindak ya. lanjutnya bagaimana? Iya nanti, dari coaching ini saya pengen, eee, apa namanya, ya tadi termasuk berkolaborasi dengan teman, dengan apa, di kelas bawah tadi Pak, gitu. Nggih. Iya Alhamdulillah nggih Pak Kemi iya nggih sudah keluar semua dari pendapat panjenengan, tentunya kita sudah menemukan beberapa solusi untuk iya kita persiapkan supaya terwujud rencana aksi yang tentunya untuk memajukan sekolahan kita tercinta ini nggih Pak Kemi iya nggih. iya Bagaimana perasaannya panjenengan sudah lega apa belum? iya. Yang sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Arif, sudah meluangkan waktunya untuk saya pribadi dan saya terasa lebih lega Sudah Pak, lega nggih Pak? sudah Nggih. lega. Lega Iya. yang tadi itu, apa, yang harus saya lakukan itu padahal saya udah punya sudah dibilangi lagi, untuk presentasi yang akan datang gitu. Nah ini sudah lega, sudah punya gambaran untuk nanti ke depannya, ketika diamanai untuk presentasi Pak, gitu. Nggih. Lebih Nggih, saya lebih alhamdulillah nggih tenang, Pak Kemi nggih nggih. nggih nggih. Sudah ketemu, monggo bisa dilanjut lagi untuk mungkin peserta didik itu sudah menunggu kehadiran dari Pak Kemi Oh nggih dan nggih nggih. kita tentunya sudah menemukan beberapa solusi nggih Pak. Kita Oh nggih kembali nggih lagi untuk nggih. matur suwun Pak Kemi atas Oh nggih waktunya. nggih. Nggih nggih, makasih Pak, nggih, sun. Ini anu Pak ya, langsung refleksi Pak ya? Nggih refleksi mawon. Refleksi. Kula riyen napa jenengan riyen? Kula rin nggih. Nggih siap. Nggih. Eee, refleksi untuk diri latihan coaching pada kesempatan kali ini yang ya, terima kasih kepada Pak Arif tadi, terus apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya. Tadi Pak Arif menanggapi dengan penuh ya, sepenuh hati, terus tidak setengah-setengah hati begitu ya, selama percakapan berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya. Saya tadi, eee, karena biasanya itu apa ya, jadi mentor Pak Arif ya saya. Nggih Pak, nggih. Itu tadi sempat keceplosan apa namanya, jalan keluar ya, ya jalan keluar begitu. Jadi sempat begitu, saya Pak Arif. Ya itu, terus, eee, ya nanti sekedar Pak, baterai ini habis. Nggih, terus apa yang lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ya. Tadi kita sempat, apa namanya, di lingkungan kita ketika ada hal-hal yang mengganggu, kita tunda dulu, kita untuk bisa, apa namanya, menyingkirkan dulu kita tempat yang aman gitu. Terus apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Ya, tentunya sering latihan, Pak, ya, sering latihan, ya masih terasa kaku, masih terasa kaku, meningkatkan dan nanti, kepada belajar dengan senior-senior kami di sekolah kami dan juga
belajar di YouTube kira-kira begitu ya. Nggih, Terus Pak. refleksi pada kesempatan kali ini yang pertama mendapatkan pengalaman baru ya, pengalaman baru di coaching pada kesempatan kali ini ya. Terus umpan balik ya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya. Ketika saat di coaching saya merasa lega ya, karena apa ya, manusiawi ya, ketika kita itu curhat kepada orang lain itu Nggih, merasa lega. merasa lega ya Pak setelah disampaikan unek-uneknya nggih. Unek-uneknya merasa lega. Dan ini menjadi pengalaman kita, kami pribadi di coaching ini. Dan memang kebetulan kalau saya pribadi baru sekali ini ya Pak, jadi ya menurut saya agak kaku juga. Nggih, Itu sama-sama kaku Pak niki Pak. itu mungkin refleksi dari saya, Bu Jumi dan Pak Arif. Begitu Pak Arif? Nggih, matur suwun nggih Pak Kemi nggih, saya sambung untuk refleksi dari saya tadi luar Iya, iya. biasa sekali sudah berlatih coaching dengan tentunya sahabat kami, rekan saya CGP yaitu Pak Kemi nggih, panjang lebar sudah. Intinya Iya. kita menemukan beberapa solusi yang tentunya untuk semakin kita lebih baik lagi nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, sudah merasa percakapan sudah berjalan baik dan karena kita berdua sangat terbuka di dalam berdiskusinya ya Pak, dan sudah Iya. menyampaikan beberapa pemikiran dan tentunya Pak Kemi sudah mendengarkan, saya sudah mendengarkan apa keluh kesah yang dirasakan oleh Pak Kemi nggih. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin di dalam meningkatkan kemampuan saya, yaitu saya dalam mengajukan pertanyaan untuk lebih tajam lagi dan mendorong saya sebagai coaching yang lebih baik lagi karena saya terkendala di segi bahasa ya Pak tadi belum saya kuasai untuk program dari coachingnya dan tentunya mungkin di pertemuan yang akan datang bisa saya tingkatkan lagi. Yang ketiga yaitu apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan beberapa waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus saya seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Kemi terkait audiens tadi, nggih, kita juga harus berpikiran tenang dalam mendengarkan beberapa keluh kesah terkait coaching, nggih, yang mempunyai beberapa masalah. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan kita, nggih, dalam coaching, nggih. Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya nggih. Mungkin refleksi yang yang saya rasakan pada coaching ini yaitu saya dan Pak Kemi sudah berdiskusi dan tentunya harus sesuai dengan alur tirta dalam pengembangan coaching saya. Dan di kemudian hari untuk coaching pada malam hari ini bisa lebih terarah dan tentunya sangat bermakna bagi kami berdua nggih. Dengan menerapkan model tirta, proses coaching guru penggerak dapat menjadi lebih terstruktur atau lebih bermakna. Kita harus memiliki peran kunci dalam membantu coach dalam menemukan beberapa solusi dan rencana aksi yang konkret. Pengembangan keterampilan coaching juga menjadi sarana untuk mengatasi hambatan dan memastikan kelancaran di dalam setiap proses dari coaching. Betul Pak Kemi, matur suwun Nggih. waktu dan kesempatan ini saya kembalikan kepada Ibu Jumi.